Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita melihat dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah Bapak Ibu pernah merasa kehilangan semangat? Adakah di antara kita yang pernah menghadapi keletihan atau keterpurukan dalam hidup kita? Bapak Ibu, kadang-kadang hidup ini memberikan tantangan yang begitu berat dan kita mungkin merasa tidak mampu menghadapinya. Tetapi hari ini kita ingin merenungkan sebuah ayat yang dapat memberikan inspirasi dan yang dapat memberikan motivasi kepada kita. Ayat ini berasal dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggali lebih dalam makna dari teks firman Tuhan ini. Pertama-tama saudara, teks ini mengajak kita untuk tidak mengendorkan kerajinan kita. Apa artinya? Kerajinan di sini saudara mencerminkan semangat dan kegigihan di dalam melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Kadang-kadang Bapak Ibu, kehidupan dapat menguras energi kita. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam studi, atau bahkan dalam pelayanan kita. Tetapi Allah ingin mengingatkan kita untuk kita tetap kuat dan gigih di dalam setiap langkah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat ini mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa artinya saudara? Roh di sini saudara mengacu pada semangat rohani kita. Allah menghendaki agar semangat kita terus menyala-nyala dan terus berkobar, sama seperti api yang terus membara. Ketika semangat rohani kita menyala, kita akan merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat rohani yang menyala memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketabahan dan dengan keyakinan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus melayani Tuhan. Dikatakan, layanilah Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan maksud dan tujuan, yaitu untuk melayani Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika semangat rohani kita menyala, kita akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melayani Tuhan dengan setia dan dengan penuh dedikasi. Layanilah Tuhan dengan segenap hati dan biarkanlah Tuhan membimbing setiap langkah hidup kita. Mari kita melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita benar-benar hidup dengan semangat rohani yang membara? Apakah kita merasa kehilangan semangat di dalam menghadapi tantangan yang datang dalam hidup kita sehari-hari? Bisa jadi ada di antara kita yang merasa kelelahan di dalam berjuang. Ada di antara kita yang merasa putus asa atau bahkan meragukan kemampuan diri sendiri. Tetapi saudaraku, mari kita tidak menyerah pada pikiran-pikiran negatif itu. Hari ini saudara, Allah mengajak kita untuk menyalakan kembali semangat kita. Biarkan saudara semangat rohani kita menyala seperti api yang membara. Bapak Ibu, jangan biarkan kekecewaan meredam semangat kita. Ingatlah bahwa Allah, Ia memberikan kita kekuatan dan anugerahnya setiap hari. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menghidupkan semangat rohani kita? Pertama, jaga komunikasi yang erat dengan Allah melalui doa dan pembacaan firman. Ketika kita berbicara dengan Allah,
ketika kita merenungkan firman-Nya, kita akan menerima penghiburan, kita akan mendapatkan kebijaksanaan, dan kita akan memperoleh kekuatan yang tidak terbatas. Yang kedua saudara, bergabunglah dengan komunitas yang saling mendukung. Ketika kita berbagi iman dan pengalaman kita dengan sesama orang percaya, kita akan dikuatkan dan saling menginspirasi. Di dalam komunitas saudara kita dapat berbagi beban, kita dapat mendoakan satu sama lain, dan kita akan merayakan kemenangan bersama. Dan yang ketiga, hiduplah dengan fokus pada tujuan hidup kita. Ketika kita memiliki visi yang jelas tentang mengapa kita ada di dunia ini, kita akan memiliki semangat yang kuat untuk menggapai tujuan itu. Tetapkan prioritas hidup yang sejalan dengan kehendak Allah dan lakukanlah dengan penuh antusias dan penuh ketekunan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi hidup kami. Kami mohon agar kiranya Engkau menghidupkan kembali semangat rohani kami yang mungkin sudah meredup. Bantulah kami untuk tetap bersemangat di dalam menghadapi tantangan hidup dalam kami melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.